Halo semuanya, kenalin nama aku Sofiani dengan NIM 230901018. Halo, pernah gak sih kamu baca buku yang bikin kamu mikir, loh kok kayak kisah hidup kita ya? Nah, buku Mada karya Guy Gray tuh punya vibe yang kayak gitu. Di video ini, kita bakal ngobrol santai soal isi bukunya, mananya, dan kenapa cerita Mada itu relate banget sama realita. Di antara reruntuhan sejarah dan gema kejayaan masa silam, lahirlah sebuah kisah yang tak hanya membangkitkan kenangan, tapi juga menyulut rasa ingin tahu tentang jati diri bangsa. Inilah Mada, karya Guy Gray, sebuah novel berlatar Nusantara Majapahit yang syarat makna dan emosi. Tema utama yang diangkat dalam Mada adalah perjuangan menegakkan janji, kehormatan, dan harga diri. Gajah Mada digambarkan sebagai sosok yang dihadapkan pada konflik batin antara tugas dan cinta antara kepentingan pribadi dan negara. Bahasa yang digunakan Guy Gray sangat khas, lembut, metaforis, dan kadang penuh simbolisme. Ini mengundang pembaca untuk membaca perlahan, merenung, dan meresapi. Mada, si tokoh utama, digambarkan maskulin, bijak, namun rapuh dalam diamnya. Sementara, sosok wanita disampul yang kemungkinan besar adalah tokoh sentral dalam perjalanan emosional Mada, mencerminkan kekuatan cinta, intuisi, dan kelembutan. Semua ini dimulai dari pertemuan tak sengaja di perpustakaan. Gendis tiba-tiba tertarik pada masa lalu pada kerajaan zaman Majapahit. Sejauh apapun Gendis berlari, Gendis tetap masuk ke dalam dunia yang terasa aneh baginya. Majapahit, Gajah Mada, Hayam Wuruk. Nama-nama tersebut berputar di pikiran dan penglihatannya, hingga akhirnya ia jatuh cinta dengan Gajah Mada dan mereka pun melalui banyak hal di luar kendali mereka. Kisah cinta beda masa yang terjadi di atas tanah Majapahit. Gaya penulisan Guy Gray sangat khas, lirik, repetitif, dan penuh metafora. Ia menyusun kalimat seperti mantra, pengulangan yang bukan membosankan, tapi menekankan luka yang berdenyut terus. Kalimat ini jadi semacam ringkasan isi buku bahwa tidak semua orang mencari solusi, kadang cukup hanya didengar. Membaca Mada seperti melihat bayangan sendiri, rapuh, tidak utuh, tapi tetap hidup. Buku ini sering membuat pembacanya terdiam, menutup halaman, lalu menarik napas panjang, karena kadang terasa terlalu dekat. Mada bukan untuk semua orang, tapi bagi mereka yang pernah tenggelam dalam sunyi, ini bisa jadi teman yang memahami. Guy Gray menulis bukan untuk menjelaskan, tapi menemani. Dan di dunia yang begitu bising, kehadiran semacam itu sangat berarti. Mada menggambarkan pergulatan batin, trauma, dan perjuangan tokoh utama menghadapi luka masa lalu. Hal ini membuat pembaca lebih peka terhadap isu kesehatan mental seperti depresi, kehilangan, dan proses penyembuhan. Memberi ruang bagi pembaca untuk merefleksikan pengalaman pribadi dan memahami pentingnya self-healing dan empati. Kisah dalam Mada memperlihatkan arti penting dukungan sosial dalam proses pemulihan seseorang dari luka batin. Hubungan antar tokoh memberikan contoh bagaimana kehadiran orang lain bisa menjadi kekuatan utama dalam melewati masa sulit. Guy Gray sebagai penulis muda Indonesia menunjukkan bahwa karya sastra sosial bisa relevan, dalam, dan mengena. Ini dapat memotivasi generasi muda untuk membaca dan menulis karya sastra yang merefleksikan realitas sosial dan psikologis. Tokoh Mada yang berani menghadapi kenyataan dan masa lalunya menginspirasi pembaca untuk tidak terus-menerus hidup dalam penyangkalan atau ketakutan. Pesan ini memberikan semangat untuk bangkit dan melangkah maju meski pernah mengalami keterpurukan. Tokoh-tokoh dalam Mada tidak digambarkan secara hitam putih, melainkan kompleks dan realistis. Ini membantu pembaca untuk melihat bahwa setiap orang punya luka, motivasi, dan proses yang berbeda dalam menghadapi kehidupan. Mada bukan hanya bacaan, tapi juga pengalaman. Ia menyentuh sejarah, mengunggah emosi, dan menghidupkan kembali semangat Nusantara. Jumpa di video selanjutnya, karena setiap buku adalah suara yang sedang menunggu untuk didengar. Terima kasih.